Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita juga kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita salat subuh dan kita teruskan dengan taklim bersama-sama. Kita akan melanjutkan masih cerita kematian. Sudah dijelaskan peristiwa sebelum kematian, selama atau ketika kematian, dan kita akan maju apa yang terjadi setelah kematian, jadi peristiwa setelah mati. Ya, kita lihat surat Al-Mu'minun ayatnya 99 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa sehingga idza jaa apabila datang ahadahum kepada salah seorang di antara mereka al-mautu kematian. Apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, qala mereka berkata, Rabbi ya Rabb, irji'un kembalikan aku. Yang balik dari kajuni ya, selamat yang balik dari la'ali agar a'malu aku beramal solehan yang soleh. La'ali a'malu solehan agar aku berbuat amal yang soleh fima taraktu kalla terhadap yang telah aku tinggalkan. Artinya dia menyesal bahwa dulu banyak amal soleh yang ditinggalkan. Ilmu, iltara. Kala sekali-kali tidak, ya tidak bisa kembali ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka wa min waraihim, dan di hadapan mereka barzakhun, ada barzakh. Barzakh diartikan dengan dinding. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Begitulah keadaan manusia dikubur. Ya, tidak bisa kembali ke dunia. Jiwanya mengalami penyesalan, ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh apa yang telah dia tinggalkan. Tidak bisa mundur, belum bisa maju, karena ada ada barzakh, ada barzakh. Makanya kata orang tua, tong kaluhung kena gitu. Berbuat baiklah supaya tidak menyesal kemudian. Yang namanya penyesalan datang belakangan, apa ya? Namanya penyesalan datangnya belakangan.
menciptakan segala sesuatu yang hidup dari air. Surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardi kanata ratqan. Awalam yaro, apakah tidak melihat, apakah tidak berpikir. Ya, yaro itu dari kata ro'aya, ro'yu. Ro'a bisa melihat, ro'a bisa berpikir, ro'a bisa mengetahui. Yaro, awalam yaro, apakah mereka tidak melihat, tidak berpikir, tidak mengetahui. Awalam yarol ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir tidak melihat, tidak berpikir, tidak mengetahui. Annas samawati, sesungguhnya langit ada sama, ada samawat. Kalau sama langit, samawat langit, jadi jamak ya. Ada lagi sama, samawat, 7 lapis langit. Ada lagi sab'a samawatin tibaqo. Dalam Quran juga sebutannya banyak. Sama 1 ya, langit, samawat, langit. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Ada lagi sama samawatin tibaqo, 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Langitnya banyak. Wal ardo, dan bumi. Bahwa sesungguhnya langit dan bumi kanata, adalah keduanya dahulu rotqon itu satu padu. Langit bumi dulu satu. Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan keduanya. Langit bumi dulu satu, dipisahkan. Langit bumi karena dipisah berarti ada antara kan? Ada antara langit dan bumi. Ada langit, ada bumi, ada antara langit bumi. Ada alam alam antara itu kalau sekarang seperti alam frekuensi gelombang gitu ya. Ada gelombang. Terus waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi segala sesuatu yang hidup dijadikan dari air. Manusia hidup, tumbuhan hidup. Segala sesuatu yang hidup dijadikan dari air, dan air sebagai sumber kehidupan. Di mana ada air, ada kehidupan, gitu ya. Afala yu'minun, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Padahal udah ngerti, tahu, tapi kenapa nggak beriman ya? Ya, jadi selama ada air, berarti di situ ada kehidupan. Kita lihat ayatnya ya, 24, ayatnya 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya seperti ikan. Kan dari air, jalan ke perut. Di darat, cacing, orai, kambing. Jalannya pakai perut ya. Dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Apa? Ayam, atau apalagi unggas ya. Unggas kan 2 kaki ya. Enggak, kami mau apa. Dan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Kambing, sapi, domba, kerbau, 4 kaki ya.
Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi semua jenis hewan dari air. Manusia dari air juga kan. Kita lihat ayat. Manusia dari air, surat 25 ayatnya 54 dibalik. Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa sihron wa kana rabbuka qadira. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Air juga air mani. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyawarah. Musyawarah itu besanan kan. Jadi besanan kan, jadi keluarga besar. Namanya musyawarah. Gitu ya, musyawarah itu kayak keluarga besar besanan gitu. Ada mantu, ada mertua, ada mutoha, ada ponakan, musyawarah. Nah, karena pernikahan. Dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Binatang dari air, manusia dari air, tumbuhan dari air juga, sama tumbuhan juga. Ya. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bil arda ba'da mautiha. Wallahu dan Allah anzala menurunkan minas sama'i dari langit ma'an air fa ahya maka dengan air itu hidup. Fa ahya bihi maka hiduplah bi dengan air itu al ardo bumi ba'da mautiha setelah matinya. Nah, bumi hidup itu berarti keluar tumbuhan. Berarti tumbuhan dari air. Semua hewan dari air. Manusia dari air. Apa maknanya, Pak? Apa hubungannya dengan kematian? Berarti di dalam diri setiap makhluk hidup ada unsur airnya juga. Nah, jadi selama ada unsur airnya, maka di situ masih ada bersemayam namanya jiwa. Jadi nafasnya, jiwanya masih ada di dalam situ. Makanya kita dilarang untuk makan darah. Darah itu kan air. Di dalam air ada jiwa, ada kehidupan. Jadi menggunakan darah berarti memakan kehidupan. Ya, nggak boleh kan diharamkan memakan darah. Kenapa? Darah itu tempatnya jiwa. Ya. Nah, jadi tidak salah juga kalau ada budaya di kita. Ada budaya kalau ada orang mati diperingati dari hari 1 hari ketiga. Diperingati maksudnya didoain Pak. 1 ketiga itu proses pengeringan. Proses mengering Pak 1 sampai 7. 1 sampai 3 biasanya. Ada juga yang keringnya sampai hari ke-7. Jadi ada yang cepat keringnya tuh. Ada yang lama sampai hari ke-7. Nah, ada lagi hari ke-40. Ada lagi hari ke-100 sampai ke 1000. Seringnya makanya udah kering, udah garing kayaknya. Mungkin maksudnya untuk mendoakan supaya proses keluarnya jiwa itu dengan selamat. Budaya. Jadi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu sebenarnya adalah ada proses hilangnya cairan yang ada dalam tubuh si jenazah tersebut. Makanya ada prosesi doa kan, salamatan, yang menyebutnya tahlilan. Maknanya jika masih ada air di dalamnya, masih ada darah di dalamnya, berarti nafasnya masih ada di situ. Kan dari air ada kehidupan. Iya. Dan si nafas atau si jiwa itu akan hidup di namanya alam barzakh. Ya, alam barzakh sampai tidak ada lagi cairan yang tersisa. Bayang apa? Kalau mayat diangkat dina kaca, dina kotak, itu garingnya seberapa ya?
pertama masih utuh kan, hari ketiga udah mulai busuk, kan masih base, hari ketujuh udah mulai pada pecah kan, hari ke-40 mulai meleduk, ya masih puyatan. Nah, baru si jiwanya keluar pergi kalau sudah garing, nggak ada lagi air di situnya Pak. Nah selama itu ya itulah namanya barzah, itu ditahan di situ, nggak bisa kemana-mana. Ya, kita terangin barzah. Barzah itu secara bahasa artinya campuran tapi tidak larut. Gimana campuran tapi tidak larut Pak? Nah, ambil minyak sama air, masukin ke baskom, ini nyampur nggak Pak? Minyak di atas, air di bawah. Nyampur tapi tidak larut. Nah itu namanya barzahun dalam secara bahasa ya. Nyampur tapi nggak larut, nempel tapi nggak larut. Barzahun juga artinya. Nah seperti dua lautan, ada dua lautan yang bercampur tapi nggak larut. Laut di Mediterania ya, nyampur tapi nggak larut. Minyak cair, macam jeng cair. Berarti ada barzah di situ. Barzah itu bisa dinding penghalangan. Barzah juga bisa berarti frekuensi, nyampur tapi nggak larut. Maka kalau punya radio, sekarang udah zaman radio ya. Masih ada yang pakai radio sekarang? Ada tadi di HP. Oh di HP ada di rumah mungkin ada radio. Itu radio kan ada gelombangnya ya, belum ada gelombangnya kan? Nah itu frekuensi kan? Padahal yang sandaris pindah aja frekuensi, rubah nggak Pak? Rubah. Kalau nggak masuk ke frekuensi walaupun dekat nggak nyampur ya. Nah, frekuensi itu barzah juga artinya. Ya kalau belum masuk ke frekuensinya, ya nggak bisa dengar juga siarannya. Nah itu juga disebut barzahun. Batas namanya. Nah, tadi di surat 23 ada kata-kata barzah kan? Jadi orang-orang yang sudah mati minta kembali ke dunia untuk apa? Beramal soleh. Ya, balik ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beramal soleh. Cek malaikat telat, bisa. Bisa. Kenapa? Karena ada barzah. Di hadapan mereka ada dinding yang tidak bisa ditembus kalau belum waktunya. Ya juga barzah itu ada di surat Ar-Rahman ayatnya 19. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ini cerita dua laut. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Dua laut mengalir bertemu. Amprok. Tapi tidak nyangkut. Bainahuma barzahun, dan di antara keduanya ada barzah, ada batas dinding tadi yang tidak dilampaui masing-masing. Bisa ya, sok pelajari. Cakup dua laut bertemu tapi nggak nyampur. Kenapa nggak nyampur? Ya kalau air sama minyak, ya kan ini laut di laut. Ayo pikiran. Karena ada barzah di situ. Ya juga bisa dilihat di surat yang lain, di surat Al-Furqan ayatnya 53. Ada juga di sini kata barzah. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar, seger, yang ini asin lagi pahit dengan nyampur. Gimana katanya? Jawab jangan aja barangnya. Ini seger, ya segar tawar. Ini asin dan pahit, tengah. Dan dia jadikan antara keduanya barzah, dinding, ada batas yang menghalangi
Ya. Satu lagi masih tentang barzakh. Surah 51. Ayatnya ayat 7. Di langit juga ada jalan. Ini bahasanya frekuensi. Wasama'i datil hubub, demi langit yang mempunyai jalan. Kan langit itu ada atmosfernya kayak. Kalau kita lihat pesawat terbang setiap hari pagi apa dua hiburan pesawat. Hiburan. Banyak kan? Belum lagi bandaranya berapa biji kan? Tiap hari kan banyak tuh berterbangan. Kenapa nggak tabrakan? Karena ada jalan di langit. Jadi ada aturan main. Kalau berangkat dari sini ke sini ketinggian segini ya. Kalau dari sini nanti ketinggian segini. Jadi nggak ada tabrakan itu. Karena ada jalan juga di langit. Nah, kita ketinggian di jalan asli itu jalan apa? Di langit itu ada jalan. Kalau masing-masing kita pegang handphone, ya Pak. Terus kita nelpon, masing-masing nelpon bareng Pak ke nomor yang berbeda. Aku sudah kan. Nomornya tak tuker itu. Nah ketuker ya. Berarti ada apa ya Pak? Ada jalan layang. Di langit itu ada jalan juga. Jalan itu yang macam-macam. Orang nyebutnya frekuensinya. Jadi ada yang namanya barzakh. Barzakh artinya penghalang atau dinding atau batas yang tidak bisa dilewati. Kalau belum waktu, orang yang udah mati nggak bisa balik lagi karena ada dinding. Jangan sampai menyesal. Apa yang paling disesali? Dia ingin beramal soleh. Bahkan penyesalan itu datang sebelum kematian. Buktinya di surat 63 ayat 10. Supaya tidak nyesal nanti setelah mati, maka diperintah wa anfiqu, dan berinfaklah. Infakkanlah mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang telah kami rezekikan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Ya, sebelum mati infakkan hartamu. Kalau enggak gimana? Kalau tidak, fayaqula, maka dia akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Fa asaddaq, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Buru-buru sedekah, kamu melawan. Udah datang aja minta diundurin, mau sedekah. Kemarin kemana aja? Apa ya? Lembar di bawah tentunya. Kita punya harta itu harus dibawa mati, harus dibawa mati. Caranya ya disedekahin. Kalau disedekahin nggak kebawa mati, tidak kebawa mati. Oke, kita akan lanjut bagaimana keadaan manusia di alam kubur. Bagaimana keadaan manusia
Kita bisa lihat amal perbuatan kita semuanya ditinggal tajam. Amari mapoho. Kita lihat suratnya, surat 18, ayatnya 18, 50. Surat Qaf ayatnya 22. Ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadida. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkatkan daripada menutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi penglihatan ditajamkan. Kita lihat lagi surat Maryam ayatnya 38. Asmi bihim wa absir yauma ya'tunana. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata. Pendengaran, penglihatan ditajamkan. Lihat lagi surat Al-Kahfi ayat 26. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal absir bihi wa asmi. Absir, alangkah terang penglihatan dan alangkah tajam pendengarannya. Jadi ketika orang sudah mati, ya, pendengaran, penglihatannya ditajamkan. Dan manusia tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur bisa mendengar. Maksudnya orang yang hidup nggak dengar. Jadi kalau ada ahli kubur teriak, ahli yang di dunia nggak bisa dengarnya kan. Kalau diperdengarkan, yang hidup stres kabeh. Iya kan? Stres kabeh. Kalau manusia yang hidup di dunia mendengar teriakan ahli kubur, menghirup stres kabeh. Pagi. Cuman ada cerita. Katanya ada binatang yang bisa mendengar. Binatang itu kita suka melihat ada ayam tiba-tiba ngeluh ya Pak ya, sedih, ayam katanya itu dengar teriakan ahliku, atau ringkikan kuda. Kalau kuda ngeringkiknya aneh gitu ya, tapi kan baru kudanya jarang kuda ngeringkik, tiba-tiba ngeringkik deh, juga katanya itu mendengar teriakan ahliku. Kita mah di ini pendengarannya juga. Lalu kemana-mana gitu ya. Kita lihat 35 ayat 22. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in. Dan tidak pula tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi orang hidup dan orang mati tidak sama. Mati hidup ya tidak sama. Saya mau kasih gambaran. Di laut ada ikannya ya? Di laut ada ikannya ya? Ada banyak. Laut itu airnya tawar apa asin? Asin ya. Kalau kita mancing di laut Pak, mancing ikan, langsung dibelum asin tuh Pak. Betul. Padahal seumur-umur dia hidup di air asin. Tapi itu ikan yang di laut kalau ditarik diangkat, dibelum nggak asin. Kenapa? Karena ikannya hidup. Ikan hidup di air asin, ikannya tidak asin. Tekan asingan itu maksudnya. Ya, coba ikannya mati, ya masukin ke air garam, jangan kasih umur sejam aja. Jadi apa Pak? Kepengaruh ke
dari luar. Hidup berarti itu jelema teh punya prinsip hidupnya. Tapi kalau mati sekali aja nyemplung udah ke bawah gitu. Bedanya orang hidup dan orang mati. Perumpamaan orang yang selalu mengingat Allah dengan orang yang lupa kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati gitu. Perumpamaan orang yang selalu ingat Allah adalah seperti hidup, orang hidup, dan orang yang lupa kepada Allah seperti orang mati. Orang yang selalu zikrullah, nah itu punya prinsip, gitu bahasanya. Tidak sama orang hidup dan orang mati. Apa bedanya Pak? Orang hidup orang mati. Ya tadi umpamanya, kalau dia orang hidup, bisa menjalani kehidupan tanpa terpengaruh. Mati langsung busuk bau. Innallaha yusmi'u may yasha, sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in, dan kamu sekali-kali tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Wa ma anta, dan tidaklah kamu bimusmi'in mendengar man fil kubur, orang yang dikubur. Terjemahan jadi beda ya. Lain maknanya. Oh jadi beda ya terjemahannya. Kamu. Wa ma anta, dan kamu tidak. Wa ma, dan tidaklah. Anta, kamu bimusmi'in. Musmi'in, orang yang mendengar. Diartikannya menjadikan mendengar. Musmi apa ini? Sengarnya. Isim fa'il bukan. Dari kata asma ayusmu isma fahuwa musmi'un, fahuwa musmi. Musmi fahuwa yang memperdengarkan. Sengarnya, wajahnya. Asma ayusmu isma'an fahuwa musmi'un. Memperdengarkan. Jadi orang yang kamu tidak mampu memperdengarkan sesuatu, tidak bisa memperdengarkan orang yang dikubur. Jadi kalau kita datang ke kubur, nguping Pak, tadi kubur kerenaunya, mau kadenge, mau enggak, maksudnya nggak bisa. Dan kita pun tidak bisa memperdengarkan apapun ke dia, karena ada dinding tadi batas. Nah, gitu. Itu satu ya. Bagaimana keadaan orang dikubur, bahwa pendengaran dan penglihatannya si ahli kubur tadi ditajamkan, berarti dia bisa mendengar dan melihat yang sebelumnya tidak terlihat. Tapi orang yang masih hidup tidak bisa memperdengarkan. Ustaz, Ya. Yang dikehendaki Allah, tetapi kalau tidak dikehendaki Allah, dia mungkin tidak bisa mendengar. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah yusmi'u. Nah dari kata tadi wajahnya af'ala yuf'ilu, asma'a yusmi'u. Jadi asma itu memperdengarkan. Kalau sama'a, sami'a mendengar. Kalau fa'ala itu kan berbuat, af'ala memperbuat. Allah memperdengarkan. Diartikannya Allah memberi pendengaran. Man, kepada orang yasha'u, sa'a yasha'u. Sa'a artinya berkehendak, yasa' menghendaki. Jadi gini bahasanya. Tapi artinya dikehendaki. Seperti Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Sama kan? Yasa juga. Tapi secara bahasa yasa itu menghendaki. Jadi Allah akan memberikan pendengaran kepada orang yang hendak mendengar atau berkehendak mau mendengar. Sama seperti Allah memberikan petunjuk hidayah kepada yang dikehendaki. Misalnya di sini ya. Misalnya di surat 28. Kan contohnya gini Pak. Innaka
tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya. Kalimatnya kan sama man yasanya ya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk man yasha kepada orang yang dikehendaki, gitu ya. Terus kita bilang, ya kalau nggak dikehendaki nggak dapat hidayah. Iya. Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Nah, bahasa Arabnya man yasha. Secara bahasa, yasha artinya menghendaki. Maknanya kalau kita menghendaki petunjuk, maka Allah akan memberi petunjuk. Lihat kayak kalimat ujungnya. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau. Ini Pak, ada kata-kata mau ya. Mau nggak menerima petunjuk? Kalau dia mau, berarti berkehendak. Kalau dia mau menerima petunjuk atau berkehendak dapat petunjuk, maka Allah akan memberi petunjuk, gitu. Kan ya? Jadi yang kalau ini kan dia sudah meninggal, kita sudah meninggal. Jadi petunjuknya sebelum atau kita masih hidup? Kalau petunjuk masih hidup. Ini lagi cerita kalimat yasa. Kalimat yasa itu sebetulnya aktif. Kita harus aktif mau. Seperti tadi, ya Allah memperdengarkan atau memberi pendengaran kepada orang yang Dia kehendaki. Maksudnya kalau kita mau mendengar, maka pendengaran kita akan berfungsi, gitu Pak. Nah, coba baca lagi ayatnya ya. Berapa tadi? Surat 35 ya. 35 22 tadi. Iya. Contoh gini. Ini kan suara. Ada speakernya. Speaker ya. Kalau nggak pakai speaker, kedengaran nggak Pak? Sedikit kedengaran ya. Walaupun suaranya kecil, tidak pakai speaker, tapi Bapak mau mendengar, kedengar nggak Pak? Nah gitu. Kalau kita mau mendengar akan kedengeran. Kalau ngomong sendiri, Iya. ngomong sendiri, Iya, walaupun pakai speaker nih Pak, pakai toa, kalau orang nggak mau dengar kedengeran nggak Pak? Enggak. Jadi hanya suaranya lewat gitu. Nah, sama aja Pak. Kalau kita mau mendengar, mau nih, ya nggak pakai ini juga, Bapak akan menyimak. Kedengar kan Pak? Oh iya, walaupun pelan. Tapi kalau nggak mau mendengar, mau pakai toa sekeras apapun Pak, nggak kedengaran, jadi nggak masuk informasinya. Angin aja gitu, angin, hanya berisik aja, berisik. Apa tuh berisik gitu loh Pak? Iya, itu maksudnya Pak. Ya, paham ya? Pak, iya, Pak, saya punya guru ceritanya. Saya punya guru yang maaf, bicaranya itu nggak jelas, Pak, nggak jelas. Kayak apa namanya, bahasa sudah ngirung Pak. Jadi kalau orang baru ketemu, ini orang ngomong apa sih? Kiai Pak, kiai besar di Bandung. Waktu saya pertama ngaji, apa sih? Jadi apa yang disampaikan nggak paham gitu. Ya, saya tanya sama santri yang udah lama, kamu ngerti? Ngerti? Ngerti sih. Karena bicara itu nggak jelas Pak, kayak orang bukan cadel, bukan. Minang masih kedengeran Pak. Ngiru gitu. Jelas. Tapi itu kiai Pak, dan jemaahnya banyak. Nah, waktu pertama datang nggak ngerti. Tapi ketika kita coba, apa sih? Mulai jelas gitu Pak. Oh, itu maksudnya gitu. Kalau ngajar santrinya, yang udah lama dulu ngerti, yang ngomong ngerti gitu. Nah, jadi kalau mau mendengar
kedengar juga akhirnya. Nah, walaupun ngomongnya jelas nih, bentes ya, kalau orang nggak mau, ya nggak jelas juga keterimanya. Kayak gitu. Tuh, nah batas lah. Nah kayak gitu. Nah, terus misalnya, Innallaha yusmi'u man yasha. Allah akan memberikan pendengaran kepada orang yang dikehendaki. Maknanya jika orang itu menghendaki mau mendengar informasi, maka Allah akan memberinya pendengaran. Oh iya, gitu loh Pak. Ya, nah, itu kayak gitu Pak. Contoh lain ini Pak, contoh lain. Nah, kita kan tiap satu kali dalam sepekan kan gunakan Pak. Ya, Jumatan kan satu kali sepekan Pak. Coba perhatikan dari sekian banyak jemaah yang datang, berapa orang yang benar-benar dari rumahnya datang mau mendengar khutbah? Banyak yang pulas. Kalau dipresentasikan Pak, dari sepenuh masjid ini, yang niat dari rumah itu mau dengar khutbah gitu, berapa persen? 25 udah untung kan? 5% mungkin. Kenapa? Karena orang datang ke masjid bukan mendengar khutbah, ya hanya sekedar melaksanakan kewajiban aja. Padahal kan khutbah nggak sampai 1 jam, enggak. Ya paling lama juga 20 menit, 15 menit bahkan kadang-kadang 10 menit khutbahnya mah. Tapi aneh, 10 menit khutbah orang bisa nyenyak tidur. Emang niatnya tidur, baru aja datang pada khutbah tidur kan? Bangun-bangun pas mau sholat udah komat. Sholat abis itu dia jadi rame. Katanya tadi di masjid Jumatan nggak ada khutbahnya. Ini ada apa lagi katanya? Sekarang bisa dalam bawah Jumatan tidak ada khutbah. Bukan ada khutbahnya, kalau tadi tidur. Ya Pak. Itu namanya Innallaha yusmi'u man yasha. Allah akan memberikan pendengaran kepada orang yang menghendaki untuk dengar. Yang saya kayak contohnya tadi, kalau dia niatnya mau dengar khutbah, kedengar nggak khutbahnya? Kedengar tuh disimak nggak khutbahnya? Oh iya gitu. Nah, berarti dia mendengar. Tapi kalau tidak menghendaki, dan niat mendengarkan khutbah, ya mau apa? Mesti langsung ngil. Khotib mau ngomong apa nggak peduli kan, yang penting udah bisa sate. Betul ya Pak? Nah, berarti biasanya nggak ada, biasanya nggak ada. Ya sama seperti itu. Seperti hidayah sama. Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang menghendaki petunjuk. Nah, jasa itu begitu maknanya. Kalau nggak mau, ya kamu juga nggak bisa kasih petunjuk. Kalau kamu nggak bisa. Gitu Pak ya. Nah, satu poin tentang kubur tadi, bahwa orang yang mati pendengaran penglihatannya ditajamkan, tapi orang yang masih hidup tidak bisa memperdengarkan suara yang kubur tadi. Jadi nggak bisa dengar apa yang terjadi, tapi dikasih tahu. Begitu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Kami aturkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kita dan kepada para jamaah semuanya yang sudah sama ikutkan pada pagi ini. Mari kita tutup untuk pengajian di Sabtu pagi ini dengan pembacaan istighfar, hamdalah dan al-fatihah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah, silakan nanti di sebelah kanan